Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Unit Kerja SD Negeri Samarang. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya mendemonstrasikan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik memiliki peran dan tugas yang diibaratkan sebagai seorang petani yang tugasnya merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman tersebut, agar tanaman dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah baik. Maka setiap tanaman harus mendapatkan perlakuan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan tanaman tersebut. Dari peran seorang petani tersebut, di sini sebagai guru, kesimpulannya adalah bahwa kita seorang guru harus mampu menerapkan metode-metode belajar yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi dasar siswa. Karena setiap siswa memiliki potensi-potensi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam manajemen sumber belajar, oleh Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk selalu terbuka, bergerak, dan mengikuti perkembangan zaman. Namun, harus juga selektif, karena tidak semua yang baru itu baik. Indonesia memiliki potensi-potensi kultural budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sehingga dengan penyediaan alam yang ada di sekitarnya, anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kemudian, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, bagaimana dia bisa hidup dan survive di zamannya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan beradaptasi dengan baik. Di sini seorang guru membekali siswa dengan banyak hal, mulai dari kegiatan-kegiatan untuk dapat hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik, mulai kegiatan bagaimana dia merawat tanaman, kemudian berorganisasi, dan nguri budaya yang ada di sekitarnya. Dalam budi pekerti, ini juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah. Karena dengan pendidikan, maka budi pekerti akan terbungkus dengan baik, menjadi budi pekerti yang luhur.
Seorang guru harus dapat menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati dengan menerapkan 3 semboyan Ki Hajar Dewantara. Engarso sing tulodo, di depan memberi contoh yang baik, ing madya mangun karsa. Seorang guru di tengah di sini berfungsi menguatkan, memberi semangat dan memberikan ide-ide pada anak-anaknya. Tutwuri Handayani di sini sebagai seorang guru selalu memberi dorongan kepada anak-anaknya supaya mereka dapat maju menjadi anak yang dibanggakan oleh bangsa dan negara. Implementasi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, menuntun bakat, minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah kami menyediakan kegiatan-kegiatan mulai dari kegiatan pramuka, menuntun anak untuk bisa berorganisasi dan melatih untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Kemudian ada kegiatan untuk mengembangkan budaya lokal, merupakan kebudayaan yang khas di daerah kami yaitu seni rebana. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada siswa. Iki pokale anakku studur kae Mas. Jare wong gojekan jebul banding tenang ngene pentas ngene lho. Yang ketiga, yaitu sebagai pendidik tidak hanya menuntun dalam belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti luhur. Tantangan seorang pendidik. Setelah mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya merasa sangat butuh untuk selalu upgrade pengetahuan terkait mengikuti kodrat zaman yang begitu cepat bergerak dan berubah. Dengan kemajuan teknologi dan di sisi lain juga terjadi kemerosotan akhlak, maka sebagai pembelajar adalah sebuah tantangan untuk bisa menyelaraskan kemajuan teknologi dengan meningkatkan budi pekerti yang luhur, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Seorang pendidik sudah seharusnya mengembangkan potensi sebagai pembelajar yang tiada henti, termasuk belajar dalam pendidikan guru penggerak ini. Salam bahagia dan merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.